Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, pembahasan kali ini adalah tentang himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan-kumpulan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, agar lebih paham, kita langsung ke contoh ya. Yang termasuk himpunan yaitu kumpulan siswa laki-laki kelas 7 SMP Baitus Sofa. Ini disebut himpunan karena memang sangat jelas ya siapa yang ditunjuk. Lalu ada kumpulan bilangan bulat lebih dari 0 dan kurang dari 9. Ini juga termasuk himpunan ya. Kenapa? Karena ini jelas bilangan bulatnya harus lebih dari 0 dan kurang dari 9. Berarti lebih dari 0 itu 1 dan kurang dari 9 itu 8. Berarti antara 1 sampai 8. Lalu kumpulan hewan berkaki 2. Ini juga termasuk himpunan karena ini jelas. Hewan berkaki 2 itu seperti apa? Seperti ayam, bebek, angsa, dan lainnya. Lalu ada lagi kumpulan kendaraan beroda 2. Kumpulan beroda 2 juga ini bisa disebutkan ya. Ada sepeda, ada motor. Nah, ini ada yang bukan himpunan. Seperti kumpulan lukisan indah. Ini kenapa bukan himpunan? Karena definisi indah itu setiap orang berbeda ya. Misalnya lukisan si A itu menurut saya sangat indah. Tapi belum tentu menurut adik-adik lukisan si A itu indah. Oke, lanjut. Adalah kumpulan makanan enak. Nah, enak juga ini tergantung kepada orang yang mencicipinya. Misalnya, saya suka makan jengkol karena enak. Tapi kalian menganggap kalau jengkol itu tidak enak. Nah, itu kan jadi gak jelas ya kan yang enak itu yang seperti apa. Oke. Lalu kumpulan anak cantik. Lalu ada lagi kumpulan anak tampan. Nah, anak cantik dan anak tampan, ini cantik dan tampan itu relatif ya. Setiap orang menilainya itu berbeda-beda. Ya, misalnya saya menyebutkan si A itu sangat cantik dan si B itu tampan. Tapi menurut adik-adik belum tentu cantik dan juga tampan. Nah, jadi maksud dari terdefinisi dengan jelas itu adalah objek atau benda dari sekumpulan itu memiliki ciri khas yang sama sifatnya dan karakternya sehingga itu menjadi batasan-batasan agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Notasi dan cara menyajikan himpunan. Nah, notasi himpunan itu biasanya memakai huruf kapital ya, cirinya itu. Huruf kapital seperti ini A, B, C, dan seterusnya. Tergantung nama dari himpunan tersebut. Lalu yang kedua adalah kurung kurawal. Ingat ya, harus kurung kurawal. Tidak boleh kurung biasa. Contohnya seperti ini. A adalah 1, 3, 5, dan 7. Yang P, A, I, U, E, dan O. Nah, selanjutnya adalah cara menyajikan himpunan. Ada 3 cara ya. Yang pertama itu adalah mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, ini juga termasuk mendaftarkan anggota-anggotanya. Ini artinya himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7. Himpunan P memiliki anggota A, I, U, dan E, dan O. Ya. Kita kasih contoh yang lain. Apa? Misalnya ada sebuah himpunan A. Himpunan A tersebut merupakan kumpulan bilangan bulat lebih dari 1 dan kurang dari 8. Maka mendaftarkan anggotanya itu berarti yang lebih dari 1 itu adalah angka 2 dan kurang dari 8 berarti 7. Berarti dari 2 sampai 7. Ini ya himpunan A, ingat kapital, kurung kurawal, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya adalah menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalnya seperti tadi ya, himpunan A itu merupakan kumpulan bilangan bulat lebih dari 1 dan kurang dari 8. Berarti menyajikan himpunan dengan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya akan seperti ini.
A adalah himpunan semua bilangan bulat lebih dari 1 dan kurang dari 8. Bisa ya, ini mudah, tinggal ditulis ulang lagi batasannya. Yang ketiga adalah menyajikan dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi ini biasanya bentuk umumnya adalah X, PX. X itu adalah perwakilan atau mewakili seluruh anggota himpunan, dan PX itu adalah sifat yang harus dimiliki si X supaya si X itu termasuk anggota himpunannya. Agar lebih paham, contoh misalnya himpunan A merupakan kumpulan bilangan bulat lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ini tulisnya seperti ini ya, huruf kapital. Himpunan A adalah kurung kurawan. Nah, ini X dari sini. X di mana X ke sini. Kalau dibacanya dari tengah, lihat. Ini kan terbuka ya. Kalau terbuka ini dibacanya lebih dari. X itu harus lebih dari 1. Dan X itu ini kan menyempit, jadi lebih kecil. X lebih kecil dari 8. Di mana X itu adalah anggota bilangan bulat. Nah, ini lambang matematika ya, artinya anggota atau elemen. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan mengerjakan contoh yang lain ya. Nah, misal diketahui P merupakan himpunan kumpulan bilangan bulat lebih dari -3 dan kurang dari 6. Nyatakan himpunan tersebut dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, kalau ini berarti lihat lagi, nama himpunannya adalah P. Berarti P mendaftarkan anggotanya, tinggal disebutkan saja anggotanya. Lihat batasannya lebih dari 3 berarti -2. Tapi harus kurang dari 6 berarti -2. -1, 0, 1, 2, 3, 4, dan terakhir 5, kan kurang dari 6. Ya, lalu ada yang menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Ini mudah, tinggal ditulis ya. P itu bisa ya nulisnya seperti ini. Bilangan bulat lebih dari -3 dan kurang dari 6. Kurung tutup. Biar lebih rapi ya. P adalah X di mana? Di mana? Lihat batasannya. Kalau antara X-nya di tengah ya. Si X itu harus lebih besar. Ini bacanya kalau di sini besar ya. Ini kecil. Oke? Paham? X itu lebih besar dari -3. Dan X itu harus lebih kecil. Ini kalau dibaca dari sini kecil dari 6. Tutup kurung. Nah, jangan lupa kasih keterangan X anggota bilangan apa? Bulat. Pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.